Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Arjuna Wahid dengan NPM D1D023029 dari program studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baiklah, saya membuat video ini untuk kemudahan tugas akhir dari mata kuliah metode penelitian, di mana penelitian saya ini berjudul Penerapan Digitalisasi Pelayanan Publik melalui Selawe di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu. Kita tahu bahwa pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama pemerintah yang dituntut untuk terus berkembang. Mengikuti kemajuan teknologi, di era digital saat ini, masyarakat menginginkan pelayanan yang cepat, mudah diakses, dan efisien. Oleh karena itu, pemerintah mulai menerapkan konsep digitalisasi melalui sistem e-government untuk meningkatkan kualitas layanan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu menghadirkan inovasi berupa sistem Selawe sebagai upaya mempermudah masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan secara online. Tapi, dalam penerapannya terdapat permasalahan-permasalahan seperti kurangnya pemahaman masyarakat, akses internet yang belum merata, dan kendala dalam sistem Selawe tersebut. Penelitian ini terdapat beberapa rumusan masalah. Yang pertama, ada bagaimana efektivitas implementasi digitalisasi pelayanan publik melalui Selawe di Dukcapil Kota Bengkulu. Kedua, faktor-faktor apa saja yang memengaruhi penerapan digitalisasi pelayanan publik melalui Selawe. Dan yang terakhir, apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan digitalisasi pelayanan publik melalui Selawe. Dari rumusan masalah tersebut terdapat tujuan penelitian, yang dimana yang pertama untuk mengetahui efektivitas implementasi digitalisasi pelayanan publik melalui Selawe di Dukcapil Kota Bengkulu. Yang kedua untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelayanan tersebut. Dan ketiga untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan digitalisasi pelayanan publik melalui Selawe. Dari rumusan masalah dan tujuan, kita tahu bahwa penelitian ini memiliki manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis, menambah wawasan dan referensi mengenai digitalisasi pelayanan publik, khususnya penerapan sistem e-government. Dan kedua, manfaat praktis. Yang pertama, memberikan masukan bagi Dukcapil Kota Bengkulu dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas sistem Selawe. Kedua, membantu masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan. Ketiga, dapat menjadi bahan referensi dan kajian peneliti selanjutnya. Dalam penelitian ini saya menggunakan beberapa teori untuk mendukung penelitian ini. Yang pertama, saya menggunakan teori e-government sebagai grand teorinya. Saya menggunakan pendapat dari Ricardus Eko Indrajit, di mana beliau berpendapat bahwa e-government merupakan pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, teori pelayanan publik, saya menggunakan referensi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 berpendapat bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Yang ketiga, digitalisasi. Teori digitalisasi, saya menggunakan pendapat Nicholas Negroponte yang berpendapat bahwa digitalisasi merupakan proses perubahan informasi dari bentuk fisik ke dalam bentuk digital yang memungkinkan data diolah, disimpan, dan didistribusikan secara lebih cepat dan efisien. Dan yang terakhir, saya menggunakan teori digitalisasi pelayanan publik dari pendapat peneliti Marfuada Kumulasari dan Suasanti. Digitalisasi pelayanan publik merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan melalui pemanfaatan teknologi digital, khususnya dalam sektor administrasi kependudukan. Dan juga saya menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi seperti digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, penelitian dari Harmelita, Sujianto, dan Melani tahun 2021. Selanjutnya, digitalisasi layanan kependudukan, studi kasus implementasi aplikasi identitas kependudukan digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, penelitian dari Hibatullah Rifki dan Mendra Wijaya tahun 2025. Dan ketiga, transparansi pelayanan publik di era digital pada layanan administrasi kependudukan di Kabupaten Nunukan, penelitian dari Penisia Daud, Nur Kaidah, dan Zainuddin Mustafa tahun 2024. Selanjutnya, analisis prosedur dan tantangan digitalisasi layanan kependudukan melalui plafon Dukcapil di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo. Penelitian dari Maulidia Eka, Putri Gianti, dan Tukiman tahun 2024. Dan terakhir, digitalisasi pelayanan publik dalam sektor pelayanan kependudukan, penelitian dari Iqbal dan Mirza tahun 2024.
Dan selanjutnya, kebaruan dari penelitian saya ini yang pertama adalah fokus pada pelayanan pada sistem Selawe, 2 pendekatan kualitatif, dan 3 lokus di Dukcapil Kota Bengkulu. Baiklah, selanjutnya metode pendekatan. Metode pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang dimana diharapkan dapat menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada di Dinas Dukcapil Kota Bengkulu secara mendalam. Kedua, fokus dan aspek penelitian. Fokus dalam penelitian ini adalah penerapan digitalisasi pelayanan publik melalui Selawe di Dinas Dukcapil Kota Bengkulu. Dan aspek penelitiannya yang pertama adalah support, dukungan, 2 capacity atau kapasitas, dan 3 value. Dan selanjutnya lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu. Kenapa mengambil lokasi penelitian ini? Dikarenakan permasalahan-permasalahan ini menarik untuk diteliti karena Dinas Dukcapil ini sangat dekat dan sangat erat dalam masalah administratif di Kota Bengkulu. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini menggunakan observasi, pengamatan secara langsung, 2 wawancara, mewawancarai beberapa informan, dan ketiga dokumentasi. Teknik pemilihan informan menggunakan informan kunci, dan kedua informan utama, dan ketiga informan pendukung. Untuk penganalisis data, pertama menggunakan pengumpulan data, 2 reduksi data, 3 kategorisasi dan interpretasi data, 4 penyajian data, dan 5 penarikan kesimpulan. Terus selanjutnya keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, selanjutnya menggunakan triangulasi metode, selanjutnya menggunakan triangulasi waktu, dan terakhir menggunakan triangulasi teori. Baiklah, sekian dari hasil penelitian saya ini. Sekiranya masih banyak kurang, saya mohon maaf. Dan terima kasih kepada Bapak Anggi dan Bapak Aziz terhadap ilmu-ilmunya yang telah diberikan di dalam kelas. Semoga ilmu-ilmu ini bermanfaat bagi saya untuk kedepannya, dan semoga menjadi amal jariah untuk Pak Anggi dan Bapak Aziz. Sekian, terima kasih. Saya Ramdan Arjuna Wahid, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.